warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaniala Umi. Saya dari program studi pendidikan geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atmosfer, listosfer, serta pedosfer, hidrosfer, biosfer, dan antosfer. Langsung saja masuk ke poin pertama yaitu pengertian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti planet termasuk bumi dan berfungsi untuk melindungi planet tersebut. Kata atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani yaitu antmos yang berarti uap air atau gas dan sphaira yang berarti selimut. Di ke-1 yaitu ciri-ciri lapisan atmosfer dan unsur-unsur cuaca. Ciri-ciri lapisan atmosfer itu yang pertama dia tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terlihat. Yang kedua dia dinamis dan elastik. Yang ketiga dia itu transparan dalam beberapa bentuk radiasi. Yang keempat itu tidak memiliki massa jenis. Yang kedua unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur cuaca yaitu yang pertama ada suhu, ada tekanan udara, ada kelembapan udara, ada angin, ada sinar matahari, ada curah hujan, ada awan. Poin kedua yaitu manfaat atmosfer bagi kehidupan manusia. Atmosfer itu sangat penting bagi kehidupan manusia karena memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang pertama ada atmosfer itu bisa menjaga suhu bumi, yang kedua bisa melindungi dari radiasi, yang ketiga bisa melindungi dari benda langit, yang keempat bisa memantulkan gelombang radio, yang kelima tempat pembentukan cuaca, yang keenam mengencerkan oksigen, yang ketujuh ada membantu fotosintesis dan pembakaran, yang kedelapan menghasilkan protein. Masuk di poin B yaitu pengertian listosfer serta pedosfer. Listosfer berasal dari bahasa Yunani lithos atau disebut batu dan sphaira yang disebut lapisan yang berarti lapisan batuan. Listosfer adalah lapisan batu paling luar dari kerak bumi yang terdiri atas batuan padat. Lapisan ini memiliki kerak bumi dan bagian atas mantel yang bekaku. Sedangkan pedosfer berasal dari bahasa Yunani pendom yaitu tanah dan sphaira yaitu lapisan yang berarti lapisan tanah. Pedosfer adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri dari tanah dan menjadi tempat berlangsungnya kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Masuk di poin pertama, jenis-jenis batuan pembentuk lapisan kulit bumi. Jenis-jenis batuan yang menyusun lapisan kulit bumi atau listosfer adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Jadi ketiga batuan ini lah jenis-jenis batuan dari lapisan kulit bumi. Masuk di poin kedua yaitu struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi terdiri dari 4 komponen utama yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar dan inti dalam. Serta lapisan struktur ini lapisan struktur bumi ini dia memiliki komposisi kimia dan keadaan fisik yang unik, serta dapat memengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Poin ketiga yaitu tenaga endogen, yang dimana ada komponennya ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Serta tenaga eksogen yang dimananya komponennya ada pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Saya akan menjelaskan tentang tenaga endogen. Jadi tenaga endogen itu adalah tenaga kekuatan yang berasal dari dalam bumi yang bertanggung jawab atas pembentukan relatif bumi. Tenaga ini bersifat konstruktif karena menciptakan bentuk permukaan baru.
Komponen dari tenaga endogen yaitu tektonisme. Tektonisme yaitu pergerakan lapisan kerak bumi yang disebabkan oleh energi dari dalam bumi. Sedangkan vulkanisme yaitu aktivitas magma yang keluar dari permukaan bumi melalui gunung berapi. Kalau seisme yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik lempeng tektonik, aktivitas gunung api, atau runtuhnya tanah bagian bawah. Masuk ke poin B yaitu tenaga oksigen. Tenaga oksigen berasal dari luar bumi dan cenderung bersifat destruktif. Kenapa dia bersifat destruktif? Karena dia tuh merusak atau merombak bentuk permukaan bumi yang sudah ada. Komponen dari tenaga eksogen itu ada pelapukan, pengikisan, serta pengendapan. Pelapukan itu yaitu proses menghancurnya batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, sedangkan pengikisan atau disebut erosi itu proses pengangkutan material-material permukaan bumi oleh agen seperti air, angin, es, dan gelombang laut. Kalau pengendapan itu sedimentasi atau proses pengendapan material halus erosi di tempat yang baru. Masuk ke poin keempat yaitu jenis-jenis dalam persebaran tenaga tanah di Indonesia. Ada beberapa jenis tanah di Indonesia. Yang pertama tuh ada tanah aluvia. Tanah aluvia ini terbentuk dari endapan sungai yang mengandung material halus seperti pasir, lempung, dan lanau. Persebarannya tuh di Kalimantan, di Sulawesi, Jawa, dan Papua. Yang kedua yaitu tanah andosol. Jenis tanah vulkanik yang subur dan cocok untuk berbagai tanaman seperti kopi, teh, jagung, dan sayur. Persebarannya tuh di Sumatera, Nusa Tenggara, sebagian di Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Yang ketiga ada tanah goromusol, yaitu terbentuknya dari pelapukan batuan kapur dan tufa atau tufa vulkanik. Persebarannya tuh di Demak, Jepara, Pati, Rembang, Nengawi, Madiun, dan Nusa Tenggara Timur. Yang keempat ada tanah humas. Tanah ini terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang membusuk sehingga mengandung unsur hara yang tinggi. Persebarannya tuh di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian di Sulawesi. Yang kelima ada tanah kapur. Tanah kapur ini terbentuk dari batuan kapur yang memiliki pH tinggi. Seringkali tuh kering dan sulit menyerap udara. Persebarannya tuh di daerah kering seperti di Gunung Kundul Yogyakarta, dan di daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Yang keenam ada tanah organosol, yaitu yang disebut juga sebagai tanah gambut. Tanah organosol yang terbentuk dari pelapukan bahan-bahan organik di alam. Persebarannya tuh di Sumatera, Papua, Kalimantan, dan Jawa. Yang ketujuh yaitu ada tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini berasal dari abu gunung api atau vulkanis atau material letusan gunung api yang sudah mengalami pelapukan. Persebarannya tuh di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, di sekitar Danau Toba. Masuk di poin C yaitu pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi, termaksud air di permukaan, di bawah tanah, dan di udara. Yang pertama ada unsur-unsur utama siklus hidrologi. Unsur-unsur utama siklus hidrologi adalah
evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Jadi unsur-unsur evaporasi adalah penguapan air dari permukaan air, tanah, dan tumbuhan akibat pemanasan sinar matahari. Sedangkan kondensasi yaitu perubahan uap air menjadi air hujan akibat pendinginan atmosfer. Kalau presipitasi yaitu cairan yang berasal dari atmosfer dan tercurah ke permukaan bumi. Kedua yaitu perairan darat yang dimana ada air tanah, sungai, dan danau, serta rawa. Perairan darat yang dimana ada air tanah. Air tanah yang berada di bawah permukaan tanah dan tersimpan di dalam pori-pori atau lapisan akifer. Sungai dan daerah aliran sungai atau disebut das. Sungai itu aliran air yang mengalir secara alami dari hulu yang dari daerah pegunungan ke hilir yang di laut, danau, atau sungai lainnya. Yang kedua itu daerah aliran sungai atau yang disebut das. Aliran sungai atau disebut das itu wilayah yang menampung, mengalir, dan menyimpan air hujan ke dalam sungai utama dan anak sungainya. Danau. Danau itu cekungan besar di daratan yang terisi oleh air baik yang berasal dari hujan, sungai, maupun mata air. Rawa adalah lahan yang selalu tergenang air, baik secara alami maupun buatan, biasanya ditumbuhi tumbuhan air. Di poin D yaitu pengertian biosfer. Biosfer adalah lapisan tipis di permukaan bumi yang menopang kehidupan dan merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Biosfer mencakup seluruh ekosistem di bumi, termasuk daratan, lautan, dan udara. Yang pertama adalah sebaran hewan, fauna, dan tumbuhan flora di permukaan bumi. Sebaran flora dan fauna di permukaan bumi tidak merata dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor iklim. Yang kedua ada faktor edafik. Yang ketiga ada faktor fisiografis. Yang keempat ada faktor biotik. Yang kelima ada faktor letak geografis. Jadi dari kelima faktor inilah yang mempengaruhi kenapa flora dan fauna tadi tidak merata. Kenapa kerusakan hewan dan tumbuhan terhadap kehidupan. Adapun dampak-dampak kerusakan flora dan fauna seperti ekosistem. Kenapa ekosistem menjadi dampak kerusakan bagi flora dan fauna? Karena ekosistem itu menjadi rusak sehingga keseimbangan alam pun terganggu. Kedua, runtuhnya keanekaragaman hayati yang berakibat pada sumber daya. Yang ketiga ada keseimbangan alam terganggu menyebabkan potensi bencana alam semakin besar. Jadi dari tiga dampak inilah yang mempengaruhi kerusakan pada hewan dan tumbuhan. Poin E yaitu pengertian antosfer. Antosfer adalah salah satu lapisan geosfer yang berhubungan langsung dengan aktivitas manusia. Kata antosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos, yaitu manusia, dan spaira yaitu lingkup. Lapisan ini mencakup semua aspek kehidupan manusia termasuk populasi, budaya, sosial, ekonomi, dan teknologi, serta interaksinya dengan lingkungan fisik dan biologis.
Poin pertama yaitu keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya yang mencerminkan identitas bangsa. Indonesia memiliki dari 1.300 suku bangsa dengan masing-masing memiliki bahasa, adat istiadat, tradisi, seni, dan kepercayaan yang unik. Keanekaragaman ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, sejarah, migrasi, serta interaksi budaya yang terjadi selama berabad-abad. Poin kedua yaitu penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Beberapa penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Jadi, penerapan aspek sosial itu dia lebih ke kajian mengenai berbagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi akibat aktivitas dan kreativitas manusia. Aspek ini meliputi adat istiadat, komunitas, tradisi, kelompok, masyarakat, dan lembaga sosial. Sedangkan aspek budaya itu dia lebih ke kajian mengenai unsur agama, pendidikan, kesenian, dan bahasa. Aspek politik itu lebih ke kajian mengenai unsur-unsur pemerintahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Aspek ekonomi itu dia lebih ke kajian mengenai unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, perdagangan, transportasi, industri, dan pasar. Itu penerapan ilmu geografi dalam aspek kependudukan dan lingkungan. Jadi ada 3 penerapan dalam penerapan ilmu geografi dalam aspek kehidupan, aspek kependudukan dan lingkungan. Yang pertama itu penerapan keberadaan penduduk. Yang kedua, dinamika penduduk meliputi fertilitas, mortalitas, migrasi, dan pertumbuhan. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan hidup terhadap penduduk. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pengertian atmosfer, listosfer, serta pedosfer, hidrosfer, biosfer, dan antosfer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.